Yang paling banyak berkesan, Bah. ada pelajaran yang ayah saya katakan bahwa saya ketemu sama istri itu di Ketemu lagi di Gusti Ramdan Channel. Luar biasa ternyata kawan. itulah Memang kurang lebih. inspiratif banget, inspiring banget lah pokoknya Abah di perjalanan karir dan juga kehidupannya. Mungkin gini Abah, Usti juga banyak belajar dari Abah. Ternyata Abah Belajar seorang- apa? Wah ternyata lengkap lah Abah, mau belajar apa aja ada. Usti pengen nanya gini Bah, sesuatu yang memang tadi kan memang sudah Ini apa terdengar nih? ya. Ini Bah, ini kuncup Oh. jari Bah. Oh, Kuncup harus mekar, gitu ya. kuncup mekar. Mesti joyok. Enggak, Pak. Jadi tadi sudah dengar di mana perjalanan Abah itu memang ada suka dan juga ada dukanya. Nah, Bah, hal yang menurut Abah paling berkesan tuh, Bah, di selama perjalanan Abah itu apa, Bah? Yang paling banyak. berkesan, Bah. Banyak hal yang paling berkesan dan selalu saya jadikan patokan. Yang pertama, ketika almarhum bapak saya meninggal, saya nggak punya duit untuk mengobati. Sakit waktu itu di rumah sakit, akhirnya saya izin ke papa, Pak saya mau cari uang dulu, mudah-mudahan ini ikhtiar bisa. Akhirnya saya nyari, saya cuma dapat 300 ribuan. Saya cerita ke papa, Pak saya cuma dapat sekian, kayaknya kurang, saya harus ke Jakarta. Tadi ada yang mau ngasih 1 juta, tapi ngasih cuma-cuma, kan papa bilang jangan. Nah ini ada pelajaran yang ayah saya katakan bahwa uang 100 ribu hasil keringat sendiri itu jauh lebih manfaat dibandingkan uang 1 juta dari minta-minta, apalagi maling. Nah ini yang selalu saya pakai. Jadi kalau dikasih itu rezeki dari Allah, terima, tapi jangan pernah meminta-minta karena Rasulullah tidak suka orang yang meminta-minta. Iya. Terus lebih baik mengikat kayu lalu jualan daripada minta-minta, kan Rasulullah, itulah kurang lebih ada hadisnya. Nah itu yang saya patokin. Jadi akhirnya saya sampai akhirnya ketika jadi pejabat pun ya, makanya alhamdulillah saya baik-baik saja karena saya ingin berkeringat dulu, bekerja keras dulu secara positif di jalan Allah untuk bisa mendapatkan apa. Yang kedua, pelajaran yang kedua adalah waktu saya jadi pelayan Wendy's. Gaji saya 90.000, cleaning service 1.000 sehari. Jadi total kurang lebih 120.000 saya sebulan. Saya ngeluh waktu itu karena saya harus biayain kuliah. Di Bandung itu ya, Di Bandung, saya ngeluh duit segini nggak cukup, aduh kumaha. Nah tiba-tiba ada teman saya pedagang kecil, jongkok kecil gitu, punya anak 2, istri 1. Hi, daguan sakedeung katanya gitu, tiba-tiba tungguin sebentar katanya ke jongkok itu. Dia pergi parkirin mobil, balik lagi bawa duit 500 perak. Punten maaf kalau agak kasar, dia langsung anjing, gope anjing. Oh. Saya bingung. Sampai saya pulang, saya keinget terus wajah dia. Bukan nafsu ya, karena saya laki-laki asli kan. Enggak, itu mah saya nggak ini. Kebayang terus wajahnya. Maksud kebayang teh, dia punya anak 2, anak 2, istri 1, dapat duit 500 perak. Senang sampai bahagia. ya, Saya yang bujangan waktu itu dapat duit 120.000, ngeluh. Akhirnya saya menyimpulkan bahwa kebahagiaan yang selama ini manusia cari itu tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki hari ini. Itu yang saya pegang, dan banyak lagi lah sebetulnya pelajaran-pelajaran berharga yang saya temukan di jalanan gitu. Dan akhirnya ini menjadi aplikasi pelajaran buat saya sendiri juga. Langsung disirep, diserap, Bah. Sekarang mungkin usia Abah sudah menginjak masih kepala 4 apa udah masuk kepala 5? Masih kepala 4. Masih kepala 4. Nah, tapi mohon maaf kepada semua teman-teman, ini mohon maaf agak sensitif. Kalau saya bilang kepala 4 bukan berarti saya ngasih kode untuk masang togel, karena itu haram. Haram kalau togel-togelan. Judi, itu judi, nggak boleh ya. Nah, mohon maaf ya. Iya, Bah. Jangan dipasangin ya. Sangat serius sudah ya. Memang om bocor. Nah, terus Abah di usia Abah yang sekarang ini masih ada nggak pencapaian Abah yang pengen Abah capai itu? Salah satu cita-cita atau tujuan Abah mungkin di dalam karir atau di dalam hidup Abah sendiri gitu, sama keluarga atau sama saya ingin sama pekerjaan Abah gitu. Ingin seperti Husni, Ozol, Geri Iskak dan teman-teman yang lain yang
yang lebih mengenal Allah dan yang lainnya lah gitu. Artinya itu yang paling utama, karena pada akhirnya sekarang anak-anak muda nggak akan berasa, tapi nanti ketika usia bertambah akan ada kerinduan seperti itu. Makanya saya ke anak-anak sampaikan bahwa dari muda lah kalian mencoba lebih mengenal Islam. Ini Mas, ini mah imprint dong Mas, dikit Mas. Aduh. Nah kawan, ini spesial banget ternyata. Ada langsung Ratu TikTok. Ibu Nyonya Abah Diki Chandra ya langsung. Nah itu jadi Papa udah sesi ditanya apa yang di usia kita sekarang, apa yang diharapkan pencapaiannya ingin jauh lebih dekat dengan lebih mengenal Allah, lebih mengenal agama. Dan terus terang kalau boleh jujur nih, kebetulan banget nih, padahal nggak disetting. Iya, nggak disetting. Saya bersyukur gitu kan punya istri. Hadiah terindah ya. Iya, hadiah terindah. Ini istri saya tuh kegiatannya dari sebelum Ramadan itu alhamdulillah nih, kayak tadi subuh jam 3 selalu bangun untuk tahajud, lalu ngaji, di-share ke pengajian online. Terus ada tausiah online. Ada terus masak juga, ngurusin anak segala macam, tapi tetap main TikTok dah gitu ya. Ya harus ceria ya. Ceria. Hiburan ya. Karena bukan apa Pak? Ya, Bu, ya. Karena TikTok itu singkatan. Apa tuh, Bah? Cantik dan montok. Berarti Abah cantik kan? Montok. Saya bagian montoknya. Ini cantik, ini montok. TikTok cantik dan montok. Nah, gitu. Boleh perkenalkan atau Abah? Ya. Siapa Ambu Nyonya? Bu, sok. Ini saya ketemu sama istri itu di Yogyakarta. Dalam sejarah. Dalam sebuah sinetron judulnya Pilar-Pilar Kasih, awalnya Cinlok. Oh, Cinlok. Jadi saya sama istri saya ini pacaran ceritanya, tapi nggak pacaran, maksudnya di sinetron itu pacaran. Nama aku jadi Rahmat Partomuan Pulungan. Nah, nama kau siapa? Bunga. Nah, Bunga. Bungaok. Boleh yang lain, Bunga doang ya. Jadi Abah jadi orang itu. Aku orang Medan itu. Orang Medan itu, Abah. Tiap hari aku harus cakap Medan sama dia kan. Dia kebetulan Bunga ini kalau nggak salah masih ada darah Jawa itu ya. Ada orang Jogja kan. Cuma pada saat melahirkan anak, meninggal waktu itu ceritanya. Lahirlah Agus. Duduk sini mah. Enggak apa-apa, sini aja. Akhirnya aku punya anak. Nah, banget ya. Luar biasa. anak aku namanya anak aku diperankan sama Agus Kuncoro. Iya, jadi anaknya Agus Kuncoro. Iya, yang dunia terbulak gitu ya. Nah, itu ceritanya. Udah akhirnya di syuting itu kebetulan ada adegan nikah. Oh, adegan nikah. Saya belum pernah, aduh ini. Oh, jadi Abah tuh masih bujangan waktu itu. Masih bujangan. Terus saya ngomong, udah saya minta nomor telepon mama kamu. Ngapain gitu kan. Dia mungkin mikirnya naksir rumah gua apa gimana gitu kan. Akhirnya dikasih. Bu, nggak pacaran. Nah, akhirnya saya telepon, Bu, maaf nih saya ada acara sinetron, ada adegan nikah. Ya, kenapa? Saya pulang syuting, insya Allah saya ke rumah ibu. Ada apa? Ah, udah nikah langsung aja. Gitu. Disangka bercanda atau gimana, sok aja. Gitu kata ibunya. Oh, kode gitu kan. Oh, mantep kali. Itulah. Orang mana, Bang? Betul, Bang. Ciami. Jadi tetanggaan ya. Ya. Kalau mungkin ada yang tahu Suryalaya, nah ini cicitnya Abah Nom. Iya. Gitu. Oh, gitu. Hebat Abah, langsung tembak terus. Ya, jadi nggak sempat pacaran dulu. Makanya alhamdulillah anak saya yang pertama juga nggak ada pacaran ya. Anak saya yang pertama kuliah, alhamdulillah banyak cowok yang mau ini tapi dia nggak mau. Jadi nggak ada kita mengalami misalnya, aduh anak gua kok nggak pulang jam nggak ada kita. Aduh anak gua pacaran mulu. Ini nggak ada alhamdulillah. Ini tiba-tiba udah selesai kerja di net. Tiba-tiba Pak ada orang yang datang ke ini nikah gitu kurang lebih. Udah punya mantu. Lagi nunggu cucu ya. Mudah-mudahan. Kita doakan mudah-mudahan segera mendapatkan cucu amin, ya, amin. Tapi pagi-pagi kita selalu minum susu. Susu. Ini harus jaim ya? Lain bisa sanggup kuntilanak. Iya juga, santai kok saja. Dia mah gitu kalau ketawa. Dia mah kocak. Dan awalnya mesti saya tuh itu awalnya ketemu hai gitu. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada telepon ya gitu ya. Iya. Ketularan. Iya, tidak belut atau apa. Iya, udah saya terangkat telepon tok mati si kehet teh. Jadi saya ngomong, "Halo? Ya. Pura-pura nih. Ni cucu le ta sang me wonga. Culet ni na to sin ji mo nga lah. Udah. Oh, halo. Bye bye. Iya bener asli. Iya, kayak gitu Pak. Iya. Teman saya dari Hong Kong. Gitu. Sempet kagum tuh beberapa hari itu sebelum ketahuan ya. Padahal acting ya, Bu ya. Acting.
Dan kita praktekkan di Hong Kong. Jadi kita pernah ke Hong Kong bareng di Kowloon. Kebetulan nemenin tahu saya Ustadz Wahyudin begitu. Jadi saya openingnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TKW kan. Kita cincin jangan lengah bahwa tahu tersini jangan bawa datang Ustadz Wahyudin. Ustadz Wahyudin subhanallah. Subhanallah. Ini Pak Ustadz. Padahal bilang saya nggak paham tapi boleh tahu nggak artinya? Jangan bapak saya aja nggak. Iya, Hong Kong kan bukan Mandarin ya, Bay, bukan ya? Mandarin, Canton, ya. Canton ya. Udah, tapi mereka juga ngeh dialahnya mah bener. Jadi ketika masuk ke mana ke lift ya, masuk ke lift berdua nih orang itu semua. Saya ngomong ke istri saya, mah apa, mau cici ya, boleh tak sing bongwa, mau tuh sing, apa ya rai jadi Sunda aja ngomong diadu, yang lain pada liatin bahasa mana berarti. Ya di kampung mana, itu sih canggung, itu sih canggung, itu sih canggung, gila jadi. Bayang aja, di sini lila nih. Ini terjemahannya ada di sini ya. Aduh luar biasa, seru banget Abah. Nah, oke Bah, ini pertanyaan terakhir Bah. Harapan Abah untuk Abah sendiri, keluarga, dan juga untuk semua Bah. Kalau berdasarkan cerita yang tadi, saya sih berharap saya dan istri juga keluarga jadi orang-orang yang senantiasa disayang Allah dan ditambahkan kemampuan bersyukur nikmat. Karena kami sangat yakin percaya bahwa bahagia yang selama ini dicari oleh siapapun, dari mulai presiden sampai yang siapapun lah, profesinya apapun, semua ingin bahagia. Dan ternyata bahagia itu muncul dari rasa syukur. Ya mudah-mudahan Allah menambahkan rasa syukur nikmat, kemampuan kita bersyukur nikmat sekeluarga sehingga kami bisa bahagia dunia maupun akhirat. Karena bahagia itu bukan dari berapa besar harta yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur dari apa yang kita miliki hari ini. Motivasi Bah untuk istri muda-muda yang meniti karir Bah gitu, sama Ambu apa sih ininya gitu. Sedang jatuh cinta juga. Udah berkeluarga. Iya. Tapi sama istrinya kan jatuh cinta terus. Iya betul. Benar. Amin. Ngeles. Ya, apa Bah motivasinya Bah untuk kita Bah yang muda-muda Bah? Ya. Berarti Abah tua loh enggak? Saya istri saya bilang saya muda juga. Muda apa mah? Mukanya mirip sama kuda. Tengenahan bener. Ampun. Jadi ya manfaatkan waktu-waktu efektif, waktu-waktu produktif kita dengan hal-hal yang bisa memberi manfaat orang banyak dan juga bisa bisa menjamin untuk tabungan kita ke depan dunia maupun akhirat. Itu yang paling utama. Jangan terlalu banyak membuang-buang waktu. Jangan seperti saya baru agak terlambat dibandingkan anak-anak muda sekarang. Makanya anak-anak muda mulailah memanfaatkan waktu sebaik mungkin agar ada tabungan dunia dan akhirat yang lebih bisa membuat kita nyaman menjalani hidup. Amin. Jadi memang kalau karya itu hanya cuma dipikirin ya Bah ya, nggak dituangkan, sayang ya Bah ya. Malah menjadi kebuntuan buat kita ya. Sama kayak punya anak pengen ngomong doang sama mikirin doang, gue pengen punya anak, kapan dia? Tapi kan waduh, mungkin cukup sampai di sini dulu Abah. Insya Allah nanti bisa silaturahmi juga ke rumah Abah, ke rumah Abu. Kalau mau silaturahmi ke rumah, sok ke rumah siapa aja ntar ketemu saya kok. Berarti Abah ada di mana-mana tuh. Ya udah kawan, ini obrolan yang santai tapi juga mengena buat kita juga dan juga berkesan. Insya Allah menjadi manfaat untuk kita semua. Amin. Dan jangan lupa like, komen, dan subrek lah pokoknya mah. Bareng Abah Diki dan juga Ambu Rani. Juga jerawatnya. Loncengnya Bah, ya, ting-ting notifikasi. Gitu. Iya, bukan Ayu ya. Bukan. Ting-ting. Ayu ting. Aduh, karena puting. Karena ting-ting wah. Edit. Karena putit. Tapi kalau yang ini beda Bah. Tut. Oh, itu. Tut. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi bareng Abah Diki dan juga Ambu di season berikutnya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu terima kasih.